pasar setan modern. Kita tak takut hantu, tapi rela dihantui cicilan. Di masa lalu, orang tua kita menakut-nakuti anaknya dengan hutan angker, pasar setan, dan makhluk-makhluk gaib yang konon bisa menjerat manusia yang lengah. Hari ini, kita sudah jarang ketemu hutan angker. Tapi ternyata, kita justru hidup di pasar setan yang lebih halus, lebih modern, dan buka 24 jam. Marketplace, fintech, kredit instan, notifikasi diskon, dan dunia digital yang tanpa ampun menggoda gaya hidup. Bedanya dengan pasar setan versi legenda, kalau dulu yang diperdagangkan nyawa, sekarang yang dijual masa depan finansial. Setan tidak lagi berwujud seram, ia bernama notifikasi. Mari jujur sebentar, kita bukan bangsa yang miskin peluang. Kita punya bonus demografi, kreativitas, pasar besar, dan semangat ekonomi. Tapi di tengah itu semua, ada jebakan besar, budaya konsumtif yang dibungkus teknologi. Setannya bukan pakai jubah, bukan melayang di udara. Setannya punya nama halus, pay later, cicilan santai, bunga ringan, satu klik langsung punya. Promo terbatas, sekarang atau menyesal selamanya. Smartphone kita hari ini bukan sekedar alat komunikasi. Ia sudah berubah menjadi pintu gerbang. Sekali salah geser, hidup bisa berubah. Sekali emosi terpicu, keuangan bisa berantakan. Ironinya, banyak orang Indonesia lebih takut hantu daripada laporan tagihan bulan depan. Padahal yang bikin rumah tangga berantakan bukan pocong, tapi tunggakan. Ekonomi kita digiring menjadi festival nafsu konsumsi. Teknologi itu netral, yang salah bukan aplikasinya. Yang bermasalah adalah cara kita dipaksa menikmati hidup, bukan dengan kerja keras dan perencanaan, tapi dengan utang yang disulap jadi solusi instan. Hari ini anak muda bisa beli gadget belasan juta, sementara tabungan darurat 0 rupiah. Hari ini mudah sekali beli motor, gonta-ganti HP, upgrade lifestyle, tapi sulit sekali menabung, investasi produktif, apalagi membangun bisnis kecil yang serius. Pada akhirnya, yang terjadi, generasi yang tampak kaya di kamera, tapi cemas tiap tanggal jatuh tempo. Tahu cara terlihat sukses, tapi tidak kokoh secara finansial. Inilah pasar setan modern. Semua terlihat glamor, murah, dan menyenangkan. Sampai realita mengetuk keras. Bunga, denda, tagihan, stres mental, dan konflik rumah tangga. Algoritma, setan tercerdas yang pernah ada. Dulu, setan menggoda manusia satu-satu. Sekarang, ia dibantu teknologi. Algoritma tahu jam berapa kita paling rapuh, barang apa yang paling kita inginkan, psikologi apa yang paling mudah dipancing, bahkan kapan dompet kita sedang sok kuat. Notifikasi bukan lagi pemberitahuan, ia sudah seperti bisikan halus di telinga. Beli saja, nanti juga bisa dicicil, semua orang juga begitu. Dan kita, bangsa besar dengan sejarah peradaban, tiba-tiba menjadi bangsa yang mudah terprovokasi gengsi. Kita butuh kembali ke akar, hidup cukup, bukan hidup sombong. Bangsa ini sebenarnya punya kearifan lama yang luar biasa. Hidup sederhana, anti membebani diri, malu berutang konsumtif, bangga bekerja keras, memuliakan kesederhanaan. Tapi hari ini nilai itu dilawan oleh budaya digital. Yang sederhana dianggap kalah, yang tidak ikut tren dianggap gagal, yang hidup sesuai kemampuan dianggap nggak maju. Padahal justru disitulah kehancuran dimulai. Bukan karena teknologi, bukan karena aplikasi, bukan karena kapitalisme semata, tapi karena kita kehilangan kendali diri. Negara dan masyarakat tidak boleh diam. Ini bukan hanya urusan individu, ini persoalan nasional. Jika mayoritas rakyat masuk ke jerat utang konsumtif, kita tidak hanya mencetak individu rapuh, tapi membangun fondasi ekonomi nasional yang rapuh. Ada 3 hal penting.
Pertama, pemerintah jangan cuma bangga ekonomi digital tumbuh, tapi juga wajib memastikan rakyat tidak dijadikan sumber perah bunga. Kedua, media dan edukator hentikan glorifikasi gaya hidup palsu, kuatkan literasi finansial, ajak masyarakat berpikir panjang, bukan instan. Ketiga, kita sebagai individu belajar menahan diri, sadar batas kemampuan. Hidup cukup itu mulia. Akhir kata, kita tidak perlu takut hantu, tapi takutlah jika hidup tanpa kendali. Pasar setan hari ini bukan tempat angker di tengah hutan. Ia ada di genggaman kita. Ia tidak menuntut darah, hanya meminta waktu, perhatian, data pribadi, dan masa depan finansial. Kalau bangsa ini ingin kuat, kuatlah bukan cuma secara ekonomi makro, tapi kuat di level paling dasar, ketahanan keuangan keluarga. Orang dulu berkata, hati-hati jalan malam, banyak setan. Sekarang nasihatnya berubah. Hati-hati buka aplikasi, banyak godaan yang kelihatan modern, tapi efeknya bisa lebih menakutkan daripada sekedar cerita mistis. Kita tidak perlu anti teknologi, kita hanya perlu waras, sadar diri, dan ingat, kaya itu bukan yang paling banyak barangnya. Kaya itu yang hidupnya paling tenang, tanpa dikejar-kejar setan bernama cicilan.